Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin peserta diklat remaja masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang manajemen pengelolaan masjid. Yang pertama adalah perintah memakmurkan masjid. Yang mana memakmurkan masjid merupakan perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fasa ulaika yakuna hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala man amana billah, yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wa aqamus shalah, dan menunaikan salat, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat ini, fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama yang kita harus pahami tentang manajemen pengelolaan daripada masjid itu, yaitu perintah memakmurkan masjid yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Yang mana tentunya dengan memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah keimanan kita, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keimanan kita akan semakin bertambah dengan amalan yang kita kerjakan, dengan ketaatan kita, wa yanqusu bil maksiyah, dengan keimanan kita akan rendah, akan turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk memakmurkan masjid, yang mana kita harus memahami bahwa memakmurkan masjid adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebelum kita masuk kepada sesi ini, kita mengetahui bahwasanya masjid adalah merupakan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan tempat yang paling baik di permukaan bumi ini. Yang bentuk-bentuk memakmurkan masjid yaitu ada beberapa hal. Ada beberapa macam bentuk memakmurkan masjid. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Kita mengetahui adik-adik, para peserta ketika hendak memakmurkan masjid, maka tentu kita harus menghidupkan yang namanya sholat berjamaah. Apatah lagi seorang laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah sholat di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Hendaknya kita melakukan sholat bukan di rumah kita, akan tetapi kita melakukan ibadah sholat di masjid.
Yang kedua, bentuk memakmurkan masjid adalah membayar zakat. Zakatnya, khususnya zakat fitrah, ya, ataupun zakat mal, yang hendaknya kita menunaikannya di masjid. Ini benar bentuk kita memakmurkan masjid. Ya, dan ini tentu kita melihat bagaimana kesadaran kaum muslimin ketika di bulan Ramadan kaum muslimin membayar zakat fitrahnya. Kemudian yang ketiga adalah zikir, yaitu berzikir. Bentuk memakmurkan masjid adalah senantiasa melakukan zikir, dan terkhusus kita berzikir ketika kita telah menunaikan ibadah sholat. Dan tentu merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah pengajian atau ta'lim. Apa itu pengajian? Coba yang baju merah ini. Ya. Apa itu pengajian? Ya, pengajian adalah kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu pengajian ini adalah bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita sholat berjamaah, kita melakukan pengajian, yang dengannya menambah wawasan kita tentang keagamaan kita. Kemudian yang kelima adalah belajar mengaji, yang mana para peserta diklat ataupun peserta diklat remaja masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan perkara yang harus kita tunaikan, yaitu belajar mengaji. Dan sekarang kita memiliki program yang namanya di Rosa, yang dengannya sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempelajari di Rosa tersebut. Coba apa itu di Rosa? Di Rosa adalah program belajar mengaji untuk orang dewasa. Yang dengannya kita belajar mengaji ataupun kita mengajarkan saudara kita mengaji, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam adalah musyawarah, yang mana masjid bisa dijadikan tempat musyawarah, apatah lagi yang berkaitan tentang perkara keislaman. Nah, kemudian profesional dalam menjalankan amanah. Kita mengetahui bahwasanya menjalankan amanah adalah merupakan bentuk perkara yang mulia di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik, maka tentu kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Maka amanah mengelola masjid ada merupakan amanah yang sangat mulia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma khataban Nabi SAW illa qala la imana liman la amanatalah." Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat yang namanya sifat amanat. Maka kita sebagai peserta diklat remaja masjid ataupun pengurus masjid, hendaknya kita menunaikan amanah umat dengan benar, karena itu kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah aspek manajemen, yaitu bagaimana kita mengelola manajemen masjid kita dengan benar. Yang pertama adalah al-idarah, yang mana pengelolaan masjid diatur dalam sebuah organisasi atau administrasi yang profesional. Jadi data-data sumbangan masjid yang masuk ataupun jadwal khotib, maka kita harus mengatur dengan baik sehingga kita memiliki
kerja-kerja profesional. Yang kedua adalah al-imarah. Ya, yang kedua adalah al-imarah. Yang mana al-imarah ini ya, kita mengelola masjid kita dengan memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid tersebut. Bukan sekedar ya, kita datang ke masjid kumpul-kumpul, akan tetapi bagaimana kita sebagai pengurus masjid, remaja masjid, menghidupkan masjid ini ya dengan sistem imarah kita itu ya dengan misalnya kegiatan ibadah, mengundang para ustadz ya untuk memberikan materi ya, atau kajian di masjid yang diamanahkan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah riayah, yang mana ya, kita harus mengembangkan atau memelihara ya, bangunan masjid kita ya. Tentu dengan sistem bagaimana kita memperbaiki pembangunan ya, masjid kita ya. Kas-kas yang masuk, sumbangan yang masuk dari kaum muslimin, hendaknya kita senantiasa menunaikannya dengan baik. Mungkin itu materi kita ya, dan kurangnya mohon dimaafkan, dan tentu semuanya itu datangnya dari kami. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.